Shalom teman-teman terkasih dalam Kristus. Ya, seperti biasa sebelum kita memulai aktivitas hari ini, sebelum kita mengerjakan ujian di sekolah, ada baiknya kita menyisihkan waktu kita sebentar untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Baik, sebelum memulai renungan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih atas penyertaan-Mu dari malam hari hingga pagi hari ini, sehingga kami semua dapat bangun dengan sehat dan tanpa kekurangan apapun. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan merenungkan firman-Mu Tuhan. Berkatilah kami, sertailah kami, agar kami dapat merenungkan firman-Mu ini dengan baik Tuhan. Semoga firman yang disampaikan oleh anak-Mu ini Tuhan bisa menjadi berkat bagi sesama kami semua. Hanya di dalam nama-Mu kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Renungan hari ini bertemakan Give Your Problem to God. Ayat yang saya ambil yaitu dari Markus 9 ayat 14 sampai 19. Mari kita sama-sama membuka Alkitab kita. Yesus mengusir roh dari seorang anak yang bisu. Ayat 14. Ketika Yesus, Petrus, Yakobus, dan Yohanes kembali pada murid-murid lain, mereka melihat orang banyak mengurumuni murid-murid itu, dan beberapa ahli Taurat sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka. Pada waktu orang banyak itu melihat Yesus, tercenganglah mereka semua dan bergegas menyambut Dia. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Apa yang kamu persoalkan dengan mereka?" Kata seorang dari orang banyak itu, "Guru, anakku ini kubawa kepadamu, karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkannya ke tanah, lalu mulutnya berbusa, giginya berkertakan, dan tubuhnya menjadi kejam. Aku sudah meminta kepada murid-muridmu, supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat." Maka kata Yesus kepada mereka, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Amin. Teman-teman, pada bacaan Markus ayat 9-14 yang tadi kita sudah baca, itu menceritakan bahwa ada orang tua yang datang kepada Yesus dengan membawa anaknya sedang kerasukan setan. Nah, mereka berharap atau mereka menginginkan Yesus untuk menyembuhkan anaknya itu. Namun di situ juga terdapat kalimat teguran dari Yesus yang berbunyi angkatan yang tidak percaya. Nah, kalimat teguran ini tuh bukan semata-mata hanya untuk orang tua itu saja, tetapi ini juga merupakan penilaian dari Tuhan Yesus kepada murid dan semua pengikutnya yang gagal dalam melayani orang lain dengan kuasa Allah. Yesus merasa sangat kecewa dan terluka hatinya ketika murid-muridnya gagal untuk berperan serta dalam pelayanan melawan iblis. Orang tua ini datang kepada Tuhan Yesus hanya karena ingin mendapatkan berkat penyembuhan untuk anaknya yang kerasukan itu, supaya Tuhan Yesus itu menyembuhkan anaknya. Bukan semata-mata karena mereka mempunyai iman yang tulus percaya kepada Tuhan. Jadi mereka hanya ingin mendapatkan berkat, tetapi tidak ingin berhubungan dengan Yesus. Persoalan, apa sih persoalan itu? Nah, persoalan itu merupakan suatu hal yang kita khawatirkan atau sesuatu hal yang kita pedulikan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita banyak menemukan atau banyak sekali orang yang menganggap bahwa kehadiran Tuhan Yesus ini dapat diwakilkan melalui orang-orang yang memang diberi kuasa oleh Tuhan. Misalnya seperti pendeta, pastor, bapak, romo, dan sebagainya. Padahal Tuhan Yesus ini lebih senang atau lebih berkenan jika ditemui secara langsung, karena Tuhan Yesus selalu hadir di setiap hati orang-orang yang percaya kepadanya. Kita sebagai manusia boleh meminta orang lain untuk mendoakan kita ketika kita mendapat masalah atau ketika kita sedang sakit. Nah, tetapi kuasa Allah yang tetap dapat menyembuhkan dan memulihkan kita. Benar apa benar? Allah itu ingin agar kita dapat datang langsung kepada Allah untuk meminta, memohon, dan sekedar mengucap syukur kepadanya. Teman-teman, saat kita datang dan saat kita menghadirkan Allah dalam setiap persoalan yang terjadi dalam hidup kita, maka kuasa Allah itu tidak ada yang dapat mengalahkan. Tema renungan kita pada pagi hari ini yaitu Give Your Problem to God atau Give Our Problem to God. Kenapa sih
kita harus menyerahkan setiap persoalan dan permasalahan kita kepada Tuhan Yesus. Nah, teman-teman, ada dua hal yang berbeda atau dua sikap yang berbeda saat manusia mendapatkan suatu permasalahan atau persoalan. Yang pertama yaitu manusia yang berserah. Manusia yang berserah itu ketika apa sih? Nah, manusia yang berserah itu ketika kita menghadapi suatu persoalan dengan menyerahkan semuanya kepada Tuhan dan kita percaya bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kita dan Tuhan akan memudahkan setiap persoalan. Jadi kita mengizinkan Tuhan untuk ikut serta bekerja dalam setiap permasalahan atau persoalan yang terjadi dalam hidup kita. Lalu yang kedua yaitu ada manusia yang pasrah. Nah, manusia yang pasrah ini ketika kita menghadapi suatu persoalan, tapi kita betul menyerahkan semuanya kepada Tuhan, tapi di latar belakangi dengan rasa kita yang sudah merasa putus asa, terus kita udah ngerasa ya udahlah mau gimana lagi gitu. Maksudnya kita udah menyerah gitu. Dan itu merupakan sikap yang tidak baik dalam menghadapi suatu permasalahan atau persoalan karena Tuhan juga tidak suka. Karena Tuhan lebih ingin kita berserah bukan menyerah. Jadi, dalam keadaan seperti apapun, kita tidak boleh menjadikan diri kita sebagai orang yang pasrah atau menyerah. Jangan mudah menyerah kepada setiap persoalan atau permasalahan yang terjadi dalam hidup kita. Yang benar adalah kita menyerahkan dan kita turut mengizinkan Tuhan untuk bekerja dalam hidup kita. Oleh karena itu teman-teman, dalam menghadapi suatu permasalahan dan persoalan ini, kita juga harus didasari oleh iman yang takut dan iman yang percaya kepada Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kita. Baik, sekian renungan pagi hari ini. Semoga apa yang disampaikan melalui renungan ini bisa membuat kita semakin sadar untuk berserah kepada Tuhan ketika kita menghadapi suatu permasalahan atau persoalan dan kita tidak mudah menyerah saat menghadapinya. Karena kita yakin dan percaya bahwa setiap persoalan yang terjadi dalam hidup kita ini sudah diizinkan terjadi oleh Tuhan dan kita percaya bahwa Tuhan akan mempersiapkan sesuatu yang baik bagi hidup kita ke depannya. Nah, karena tadi sebelum memulai renungan kita berdoa, maka sebelum mengakhirinya kita juga akan berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih atas berkat penyertaan-Mu sehingga pada pagi hari ini kami dapat merenungkan serta mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan, semoga melalui firman ini kami semakin sadar bahwa setiap persoalan yang terjadi dalam hidup kami ini didasari oleh izin-Mu. Dan kami tahu bahwa Engkau mengizinkan ini terjadi dalam hidup kami supaya kami sadar dan kami yakin bahwa Engkau sudah mempersiapkan yang lebih baik bagi kehidupan kami di kedepannya. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan pergi ke sekolah. Semoga kami dapat mengerjakan ujian kami dengan baik dan berikanlah kami kemudahan. Jauhkanlah kami dari tindakan kecurangan agar kami dapat mendapatkan nilai yang bagus dan semuanya ini sesuai dengan kehendak-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Terima kasih, shalom dan Tuhan memberkati.